Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah berikan kita taufik dan penguatan sehingga kita bisa sholat subuh secara berjamaah. Dan Allah mudahkan kita untuk melanjutkan majelis kita di pagi hari ini. Sebetulnya tadi pagi saya agak ragu lanjut berangkat apa enggak, hujan. Karena kalau sudah hujan agak lama, kalau duta itu pasti bayangan saya yang itu, Pak. Jadi kalau hujannya sudah deras agak lama, bayangan saya di Duta Indah itu tajri min tahtihal anhar. Jadi tadi agak ragu lanjut apa enggak ya. Cuma saya agak berpikir, cuma jamaah Duta ini agak lain. Kalau yang lain mungkin, kalau jamaah Duta agak lain. Maksudnya semangatnya itu luar biasa. Ini tadi softnya aja masih banyak tadi. Softnya tadi masih banyak itu. Jadi kalau di beberapa masjid yang lain, kalau saya datang hujan udah softnya tinggal satu. Tadi masya Allah masih. Saya itu sampai datang itu tinggal tahiyat terakhir tadi. Tadi masya Allah. Sehingga tadi saya berperasaan don saya itu agak lain. Ini meskipun tajri min tahtihal anhar, ini jamaknya agak lain. Benar. Maka semoga hari ini menjadi semoga kita termasuk orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang jujur dalam keimanan kita, orang-orang yang Allah berikan kemudahan pada setiap langkah kita dalam kebaikan. Baik. Kita akan lanjutkan materi terjemah tafsir tadabbur kita pada surat An-Nisa di ayat 47 ya. Terakhir kemarin 46 ya. Jika di ayat 46 Allah sebutkan tentang sebab-sebab terjatuhnya ahlu kitab dalam kesesatan,
ketika Allah berikan hidayah, namun justru mereka lebih memilih kesesatan. Maka Allah sebutkan sebab-sebab menjadikan mereka terjatuh dalam kesesatan itu. Dari merubah perkataan, kemudian mereka mengatakan sami'na wa asayna. Mereka juga mengatakan wasma' ghairu masma' wa ra'ina, dan itu semua dilakukan adalah ta'na fid din. Ayat setelahnya Allah sebutkan tentang hukuman setelah mereka terjatuh dalam kesesatan. Kemudian disebutkan sebab-sebabnya, setelahnya disebutkan hukumannya. Baik, Allah menegaskan dalam surat di ayat yang ke-47. Kita terjemahkan dulu ya. Bismillah. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang mereka diberi Alkitab, kitab. Ya ayyuhalladzina utul kitab, wahai orang-orang yang diberi kitab. Siapa? Ahli kitab Yahudi, Nasrani. Namun di sini lebih dikhususkan kepada orang-orang Yahudi. Aminu, berimanlah. Bima, dengan apa-apa yang nazzalna, kami turunkan. Musaddiqan, yang membenarkan. Lima, terhadap apa. Ma'akum, bersama kalian. Min qabli, dari sebelum. An-nat'misa, tamasa, merubah. Wujuhan, wajah-wajah. Merubah wajah seperti apa? Nah, kita lanjutkan. Fa, maka narudda artinya mengembalikan atau memutar balikkan, memutar. Fa naruddaha, maka kami memutar balikkan nya, kembali ke wajah-wajah. Fanaruddaha, maka atau lalu kami memutarbalikkannya wajah-wajah itu ala adbariha, ala satu paket dengan narudda, jadi tidak perlu diterjemahkan. Adbariha, ke belakang, dari kata dubur. Kalau kubul bagian depan, kalau dubur bagian belakang. Bisa bermakna punggung atau pantatnya. Fanaruddaha ala adbariha, maka kami memutarbalikkannya ke belakang, ke belakangnya. Gimana tuh Pak? Wajahnya diputarbalikkan ke belakang. Jadi Mbak, wajah kan di depan, bagian depan. Ini apa? Allah putar balik ke belakang.
sehingga wajahnya itu berada di punggungnya atau bagian belakang. Kalau wajah bagian belakang berarti jalannya gimana? Mundur. Sahih. Jadi apa dalam tafsir nanti ketika diputar balikkan wajahnya ke belakang, jalannya akhirnya mundur. Taib. Atau nal'anahum. Nal'anahum, kami laknat hum, mereka, kama sebagaimana la'anna, kami laknat ashabas sabt, orang-orang di hari Sabtu. Masih ingat Pak ya? Kisah Bani Israel di hari Sabtu yang mancing Pak. Jadi yang mancing-mancing hati-hati. Jadi yang mancing-mancing hari Sabtu Pak ya. Kan kisahnya nanti kita baca kisahnya. Orang-orang Yahudi yang mancing di hari Sabtu. Sudah dikasih tahu nggak boleh mancing hari Sabtu. Ternyata ngakalin hukumnya Allah. Hukumnya Allah diakalin. Orangnya nggak mancing tapi pancingnya ditaruh di hari Sabtu. Pancingnya, jalannya, jaringnya. Taib wa dan kana adalah amrullah, perintah, urusan, ketetapan, dan bahwa urusan atau ketetapan Allah maf'ula, terlaksana. Baik. Dari awal, ya ayyuhalladzina utul kitab, wahai orang-orang yang diberi kitab. Lanjut, aminu, berimanlah dengan apa yang telah kami turunkan, yang membenarkan terhadap apa yang ada bersama kalian, sebelum kami merubah wajah-wajah lalu kami memutarbalikkannya ke belakangnya, atau kami laknat mereka sebagaimana kami laknat orang-orang di hari Sabtu. Dan ketetapan perintah Allah pasti terlaksana. Kelas satu dulu ya. Satu ayat dulu. Baik. Sebelum kita masuk, mana kita lihat gharibul kalimat, kosakata yang asing. Makna natmisu wujuhan, kami rubah wajah. Makna tomasa ay namhu takhtita suwariha, dihapus bentuk wajahnya. Jadi lafaz Allah merubah wajah, maksudnya bentuknya dirubah. Atau namhu ma fiha min ainin wa anfin wa hajibin wa fammin. Atau makna merubah wajah yaitu Allah menghapus apa yang ada pada wajahnya. Mungkin yang dihapus matanya, atau
hidungnya atau alisnya atau mulutnya. Jadi wajahnya itu dihapus sebagian anggota tubuhnya, anggota wajahnya. Kan di wajah ada apa saja, Pak? Di wajah itu ada mata, hidung, mulut, ada alis. Maka dirubah, maksudnya Allah hilangkan sebagian daripada yang ada pada wajahnya, bisa mulutnya, matanya, hidungnya. Ini makna tomasa. Wat toms, dan makna toms izalatul athar, menghilangkan bekasnya. Ini apa makna tomasa? Taib. Fanaruddaha ala adbariha, makna memutarbalikkan wajahnya ke belakang, ke punggungnya atau ke duburnya. Naj'alu wujuhahum min qibali aqfiyatihim, yaitu menjadikan wajahnya berada di punggungnya atau tengkuknya. Atau naj'alu absarahum min waraihim, kami jadikan mata atau penglihatan mereka berada di belakang. Au naj'al wajhan qafan, atau maknanya wajah dijadikan punggung, wal qafa wajhan, dan punggung dijadikan wajah. Ini makna memutarbalikkannya. Sehingga kalau seseorang wajahnya diputar ke belakang, jalannya mundur. Yang lain jalannya tegak lurus maju ke depan, ini mundur. Baik. Al-ma'na al-ijmali, makna secara global. Ya'murullahu ahlal kitab minal yahudi wan nasara, Allah memerintahkan ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani bil iman bil Quran, untuk beriman dengan Al-Quran, al-munazzali ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana Allah perintahkan orang beriman untuk beriman dengan Alkitab, Al-Quranul Karim, Allah juga perintahkan kepada orang Yahudi dan Nasrani untuk beriman dengan Al-Quran. Fa inna fihi tasdiqan wa syahadatan, kesungguhan kitab tersebut tasdiqan, pembenaran, membenarkan, wa syahadatan, dan persaksian, ala ma ma'ahu minal kitab, atas apa yang ada bersama mereka dari kitab. Maka tidaklah mereka itu mendapati dalam kitab Taurat, Injil, melainkan sudah ada perintah untuk membenarkan dan menjadikan saksi. Baik Al-Quran sendiri membenarkan dan memberikan persaksian, maka kitab terdahulu pula membenarkan dan memberikan persaksian. Amarahum subhanahu ayyuminu qabla an yatmisa wujuhahum, Allah perintahkan mereka untuk beriman sebelum, ini hukuman, sebelum Allah merubah wajah-wajah mereka. Seperti apa merubah wajah? Fayuhawwilaha ila jihadi dhuhurihim. Makna merubah wajah, Allah memutarbalikkannya ke punggungnya. Wajahnya dijadikan pada punggungnya atau tengkuknya atau bagian belakang. Aw yat'rudahum min rahmati, atau jika tidak,
pada hukuman yang pertama, Allah usir mereka dari rahmatnya, Allah jauhkan mereka dari rahmatnya. Wa yunakkilu bihim, dan memberikan siksa kepada mereka. Kama fa'ala bi ashabis sabt, sebagaimana Allah memperlakukan, menimpakan kepada orang-orang di hari Sabtu. Alladzina, yang mereka orang-orang di hari Sabtu, ihtalu, mensiasati, alal istiyad fihi, mensiasati larangan Allah, memancing di hari Sabtu. Ba'da annuhu an dzalik, setelah mereka dilarang darinya. Famasakhahumullah qiradatan, maka Allah merubah mereka menjadi kera-kera. Wa kana amrullahi hasilan la maraddah, dan ketetapan Allah terjadi tidak dapat dihindari. Taib. Munasabatul ayat lima qablaha. Di awal kita sebutkan bahwasanya ayat sebelumnya menyebutkan tentang terjatuhnya ahlu kitab dalam kesesatan. Diberikan hidayah, diberikan jalan yang benar, namun mereka memilih jalan kebatilan dan kesesatan. Setelahnya disebutkan sebab-sebab yang menjadikan mereka jatuh. Maka pada ayat ini disebutkan tentang hukuman. Apa hukuman ahli kitab jika mereka melakukan hal demikian? Ketika Allah perintahkan untuk beriman, justru mereka memilih jalan kesesatan. Maka Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina utul kitab, wahai orang-orang yang diberi kitab, yaitu wahai orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang diturunkan kepada mereka kitab Taurat dan Injil. Fa'u'tu al-ilma, maka mereka diberikan ilmu. Allah perintahkan kepada mereka, aminu bima anzalna, berimanlah dengan apa yang telah kami turunkan, ila Muhammad minal furqan, yang kami telah turunkan kepada Nabi Muhammad dari pembeda, yaitu Quran. Salah satu di antara nama-nama Al-Quran adalah Al-Furqan. Yang kitab ini musaddiqan, membenarkan terhadap apa yang ada bersama kalian dari kitab Taurat dan Injil. Al-Quran sifatnya membenarkan kitab Taurat dan kitab Injil, atau kitab Taurat dan kitab Injil juga membenarkan adanya Quran dan memerintahkan untuk beriman dengan Al-Quran. Fa innal Quran syahidun, maka sesungguhnya Al-Quran menjadi saksi dengan apa yang ada pada kitab-kitab itu. Wa innahu haq, dan sesungguhnya Al-Quran adalah kitab yang benar. Kama annahu muhaimin, sebagaimana Al-Quran sebagai pengawas, penstandar. Jika kita ingin mengetahui tentang kebenaran, isi benar dan tidaknya kitab Taurat dan Injil, maka paparkan saja pada Quran. Jika isinya kitab Taurat dan Injil sesuai dengan Quran, maka itu benar. Maka jika kitab Taurat dan Injil menyelisih Quran, maka itu yang dirubah. Makna muhaimin, mengawasi, menjadi standar bahwasanya original kitab Taurat dan Injil itu berdasarkan Quran. Karena kitab Taurat dan Injil sudah terjadi perubahan
dari tangan-tangan ahli kitab yang merubah. Maka sebagaimana Quran adalah muhaimin, menjadi pengawas, penentu, standar ala ghairihi, pada yang lainnya, minal kutubis sabiqah, dari kitab-kitab terdahulu, allati qad saddaqaha, yang ia telah membenarkannya, fa innaha qad akhbarat bihi, maka sesungguhnya ia telah memberitahukan tentangnya. Sehingga jika seseorang ingin mengetahui tentang isi kitab Taurat dan Injil, cukup dengan Quran. Dan jika ingin mengetahui di mana letak perubahan kitab Taurat dan Injil, lihat pada Quran. Jika sudah menyelisih Quran, maka berarti itu yang sudah dirubah. Dan yang mengatakan hal ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan Nabi Muhammad sendiri yang mengarang, namun Allah yang menyatakan hal demikian. Apa hukumannya bagi ahli kitab yang mereka melakukan perubahan atau tidak mau beriman? Allah menegaskan, an-natmisa wujuhan, kami akan rubah wajahnya. Ai aminu, berimanlah sebelum kami rubah wajah-wajah kalian, lalu kami memutarbalikkannya ke belakang. Makna at-tams tadi di awal disebutkan, wajahnya ditaruh di belakang, di punggungnya. Atau makna tams yaitu dihilangkan sebagian dari anggota wajahnya, sehingga tidak tersisa kecuali pendengarannya atau penglihatannya, atau tidak ada bekasnya. Waqil al-murad, dan makna al-tams juga penglihatannya dihapus. Penglihatan bagian depan dihapus, ditaruh di belakang. Fana ja'ala absaraha fi aqfaihim, maka penglihatannya, wajahnya ditaruh di punggungnya. Fayamshuna qahqara, sehingga mereka ketika berjalan, berjalannya qahqara, mundur. Oh, jadikan wajahnya di belakang, sehingga mereka itu kalau jalan mundur, nggak bisa jalan ke depan. Au nal'anahum, atau kami laknat mereka, sebagaimana kami melaknat ashabas sabat, orang-orang yang melakukan dosa di hari Sabtu. Tentunya dalam perjalanan Bani Israel atau orang-orang Yahudi, Allah perintahkan untuk melakukan sesuatu, namun seringnya mereka merubah. Allah memilihkan pilihan yang terbaik, namun mereka punya pilihan yang lain. Ini di antara karakter orang Yahudi. Jika Allah berikan pilihan yang terbaik, mereka punya pilihan lain. Allah berikan mereka manna wassalwa, itu pilihan terbaik. Pilihan terbaik adalah yang Allah pilihkan. Allah berikan manna wassalwa, namun justru mereka memilih apa? Bawang putih, bawang merah, mentimun, kacang-kacangan. Allah pilihkan bagi mereka hari yang terbaik. Hari terbaik hari apa? Jumat. Mereka memilih pilihan lain. Hari apa? Sabtu. Allah kasih. Allah berikan terbaik, pilihnya yang lain. Dikasih hari Jumat yang terbaik, pilihnya hari Sabtu. Allah kasih.
tapi di dalamnya ada hukuman. Allah berikan mereka kiblat yang terbaik di mana? Ka'bah. Mereka pilih kiblat yang lain, Masjidil Aqsa. Allah berikan. Namun dalamnya ada ujian. Demikian juga tentang Ashabus Sabt. Allah perintahkan agar mereka memuliakan, mengagungkan hari Jumat. Hari Jumat itu istimewa. Maka memuliakan hari Jumat, mengistimewakan hari Jumat itu syariat agama. Sehingga hari Jumat juga disebut dengan Idul Usbu', hari raya pekanan. Ada hari raya pekanan, hari raya tahunan. Namun mereka memilih hari Sabtu. Allah kasih, tapi Allah kasih ujian. Maka Allah sebutkan kisahnya. Sebelum kita baca kisahnya, di antara tidaklah Allah memberikan pilihan itu pasti yang terbaik dari semua sisi. Ternyata hamba pingin punya pilihan lain, maka Allah kasih, tapi di dalamnya ada ujian. Contoh yang lain, kisahnya Nabi Saleh dengan kaumnya Tsamud. Yang Allah minta kepada kaum Tsamud beriman dengan Nabi Saleh, selesai. Beriman dengan Nabi Saleh, ikuti perintah-perintahnya, selesai. Kehidupan berjalan seperti biasa. Mereka diberikan kenikmatan, kebaikan oleh Allah. Namun karena mereka orang yang sombong dengan kehebatannya dalam membuat bangunan-bangunan yang tinggi, maka mereka menantang Nabi Saleh. Wahai Saleh, kami bisa membuat bangunan yang tinggi dari batu yang kita pahat. Jadi tentang mengukir, memahat itu kaum Tsamud. Maka apa? Kami minta engkau juga bisa menjadikan batu menjadi onta. Jadi mereka minta, Allah kasih tidak? Allah kasih. Sampai kaum Saleh itu heran. Kalau mereka membuat batu menjadi rumah itu wajar. Tapi kalau saya disuruh yang kebalikannya, batu jadi onta, itu kan kiasnya nggak bisa dikiaskan. Namun tetap Allah berikan. Akhirnya Nabi Saleh berdoa kepada Allah, meminta batunya dijadikan onta. Jadi onta. Dan ketika sudah jadi onta, apa yang terjadi? Ujian. Kaum Tsamud yang awalnya bisa minum dari sumurnya, karena mereka punya sumur. Mereka bisa minum, mengambil air dari sumur dengan leluasa. Sejak ada onta, jika ontanya sudah minum di sumur, maka hari itu gak boleh ngambil. Atau jika mereka punya ladang, kemudian ladangnya dimasuki oleh onta tadi yang mereka minta, maka biarkan ontanya dia makan dari ladang-ladang mereka. Tentunya ini ujian. Akhirnya mereka mau tidak mau harus menerima syariat ini. Ketika mereka menerima, mereka merasa berat, ya, ujian berat.
Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka membuat makar dengan membunuh onta. Setelah dibunuh ontanya, kemudian Allah binasakan semuanya sehingga tidak tersisa sedikit pun dan tidak tersisa seorang pun dari kaum Samud. Makanya kaum Samud adalah kaum yang tidak ada sekarang. Tidak ada anak keturunannya, nggak ada, udah selesai. Ini diantara contoh Allah kasih yang mudah, yang baik, pinginnya pilihan yang lain. Maka diantaranya Allah sebutkan, atau kami laknat mereka, hukuman kepada ahli kitab yang mereka tidak mau beriman. Satu, wajahnya dijadikan ke belakang sehingga jalannya mundur. Atau Allah melaknat mereka sebagaimana Allah melaknat ashabus sabat ketika mereka mensiasatin hukumnya Allah yang mereka minta, akhirnya Allah jadikan mereka kera-kera. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah di ayat 65, walaqad alimtumul ladina tadaw minkum fis sabat, dan sungguh kalian mengetahui orang-orang yang mereka berbuat melampaui batas dari kalian di hari Sabtu. Maka kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera-kera yang hina, khasiin. Baik. Kisah lengkapnya Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf di ayat 163 166. Ini kan hukumannya Allah sebutkan sebagian dalam surat Al-Baqarah, kisah lengkapnya pada surat Al-A'raf ayat 163 166. Qala ta'ala, Allah berfirman menceritakan tentang kisah ashabus sabat. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, was'alhum, tanyakan kepada mereka, anil qaryah, tentang desa. Tanyakan kepada mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi yang masih hidup. Tanyakan kepada mereka, orang-orang Yahudi masih hidup, tentang kisah mereka, tentang kisah sebagian orang Yahudi yang ada pada kampung. Maksudnya ini balaghah. Tanyakan pada kampung. Maksudnya ditanyakan kampungnya apa orangnya? Orangnya, penghuninya. Yang menyebutkan apa? Menyebutkan tempat, tapi yang dimaksudkan orangnya. Di antara makna balaghah. Tanyakan pada komplek Duta Indah, maksudnya penduduk warga Duta Indah, bukan komplek, yang komplek nggak bisa berbicara. Maka mengatakan was'alhum 'anil qaryah, tanyakan kepada penduduk negeri satu kampung. Orang-orang Yahudi udah tahu semuanya. Jadi kisah ini itu diketahui dan akan teringat terus oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi zaman sekarang pun tetap akan masih mengenal, masih mengingat tentang kisah ini. Mau jadikan apa? Dijadikan Allah jadikan kisah ini teringat terus pada mereka. Allati kanat hadiratal bahr, yang mereka penduduk negeri itu dulunya tinggal di dekat pantai. Jadi sebagian orang Yahudi itu Yahudi kan ada berapa bangsa? Yahudi ada berapa suku? 12. Jadi orang Yahudi Bani Israel itu 12 suku.
Kalau orang Indonesia berapa suku, Pak? Banyak. Orang Yahudi punya 12 suku marga. Karena berdasarkan jumlah anak Nabi Yakub yang 12. Yusuf, Binyamin, Yahuda dan seterusnya. Maka di antara mereka ada yang hidupnya itu senantiasa memilih bagian pantai. Kenapa, Pak? Jadi ada gak suku kita itu yang kalau mereka itu hidup pilihnya pasti pantai? Bugis ya? Bugis ya? Jadi kalau mereka itu ingin hidup, masih hidup, melanjutkan perjalanan kehidupan, itu mereka senantiasa memilih tempat yang dekat dengan pantai. Kenapa dekat pantai, Pak? Karena salah satu sumber kehidupannya ikan. Jadi mana sumber kehidupan yang paling banyak, disitulah manusia itu akan meramaikan suatu tempat. Kenapa, Pak? Apa sebabnya tempat itu ramai? Dan ini Allah sebutkan dalam Quran. Kenapa Mekah itu ramai? Padahal Mekah itu tempat yang dulunya itu tidak ada kehidupan. Jadi kalau istilahnya kayunya, Pak, singkong, batangnya singkong, ditancapkan nggak bisa tumbuh. Tapi kenapa ada kehidupan? Karena ada yang bisa dimakan dan aman. Ada yang bisa dimakan, ada rasa aman, insya Allah ramai. Di mana tempat ada yang bisa dimakan, sumber rezeki itu ada. Dan juga ada kenyamanan, rasa aman, insya Allah ramai. Dan dua nikmat ini Allah sebutkan dalam surat Quraisy. Dalam surat Quraisy ayat terakhir. Surat Quraisy ayat terakhir, Pak. Gak usah dibaca dari awal ya. Dibaca dari awal lagi. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang telah memberikan makanan dari rasa lapar. Jadi ada nikmat yang bisa dimakan. Yang kedua, wa amanahum min khauf. Allah berikan rasa aman dari ketakutan. Di mana tempat jika ada yang bisa dimakan, kemudian ada rasa nyaman, aman, insya Allah ramai. Tempatnya nyaman, aman, tapi sumber rezekinya dikit. Ramai nggak? Enggak. Sumber rezekinya banyak, tapi apa? Tidak aman. Tidak akan ramai juga. Misal jika suatu tempat komplek rumahnya pagarnya tinggi-tinggi. Jadi rumahnya itu pagarnya tinggi-tinggi. Kalau sebuah tempat pagarnya tinggi-tinggi menunjukkan apa? Banyak malingnya. Atau ya rasa kebersamaan nggak ada. Masing-masing. Andai kata ada yang di maling, dirampok, itu udah yang lain nggak mau tahu. Maka kira-kira bisa dipastikan kebersamaannya ada atau nggak? Ada? Kecil, nggak ada.
dan nggak akan ramai. Kembali kepada ayat. Maka apa? Sebagian orang Yahudi itu memilih tinggal di dekat pantai. Kalau kita Pak Pantura Pak ya. Orang-orang Pantura, pantai utara, maksudnya apa? Memang sumber kehidupannya di ikan. Kayak seperti kami juga. Saya itu di Lamongan bagian Pantura. Sumber kehidupan salah satunya yang terbesar adalah ikan. Jadi kalau musim hujan jarang ikan, udah apa orang ekonomi kurang begitu jalan. Baik. Maka di antara bangsa Yahudi ada yang tinggal di dekat pantai. Id ya'duna fis sabat. Ketika mereka melanggar di hari Sabtu. Orang Yahudi adalah ahli kitab. Kiblatnya semua manusia kalau mencari agama. Jadi kalau suku-suku yang lain, bangsa-bangsa yang lain ingin belajar agama, maka kiblatnya Yahudi. Kalau enggak Yahudi, Nasrani. Maka Allah perintahkan kepada ahli kitab Yahudi agar mereka memuliakan hari Jumat. Tapi mereka memilih hari Sabtu. Allah kasih. Lagi-lagi apa? Allah kasih ujian. Hari Jumat itu hari yang istimewa, yang lebih mudah, lebih ringan dibandingkan yang lain. Namun justru mereka memilih hari Sabtu. Allah kasih. Tapi ingat, di dalamnya ada ujian. Apa ujiannya? Mereka yang tinggal di dekat pantai ini kebiasaan mereka itu cari ikan. Bisa dengan mancing atau dengan apa? Jaring. Itta'tihim hitanuhum yawma sabtihim. Nah, di hari Sabtu itu, jika hari Sabtu, kan mereka memilih hari Sabtu. Jika hari Sabtu itu ikannya terlihat semua terapung-apung. Ujian Pak. Jadi apa, kalau hari selain hari Sabtu ada ikannya, ada. Tapi ikannya nggak terlalu menggoda banget. Tapi kalau hari Sabtu, ta'tihim hitanhum, ikannya itu semuanya datang. Semua jenis ikan yang besar, yang kecil, semua itu kelihatan syurro'an, terapung-apung. Andai kata apa? Kalau hari biasa itu bisa dengan pancingan, dengan jaring, dengan serokan. Ini diambil pakai tangan udah bisa. Saya itu Pak teringat dulu ketika masih kecil. Kita itu dulu dekat pantai. Dulu zaman saya, namanya ikan itu melimpah ruah. Kalau air sungai surut, itu ikan apa saja itu tinggal ngambil. Bahkan namanya udang itu tinggal ngambil. Udang, kemudian habari, cumi. Tapi sekarang itu agak susah. Tidak seperti dulu, sudah berkurang nikmatnya. Maka mereka orang-orang Yahudi, jika di hari Sabtu ikannya kelihatan terapung-apung, andai kata mereka mengambil dengan tangan sudah bisa. Wa yauma la yasbitun, dan hari selain Sabtu, la ta'tihim,
ikan nggak kelihatan. Kenapa demikian? Allah mengatakan kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Demikianlah kami uji mereka karena mereka dulu berbuat fasik. Salah satu di antara ujian itu karena dosa. Salah satu sebab kenapa datang ujian itu karena dosa. Dosa itu punya pengaruh. Apa pengaruhnya? Ujian, teguran. Agar dengan ditegur dia insaf lagi kembali. Lebih ringan mana? Ditegur atau dibiarkan? Kalau salah. Salah nih, misalnya salah, dikasih teguran atau dibiarkan? Teguran. Ada istidraj, ada teguran langsung. Maka teguran langsung itu lebih utama daripada istidraj di akhir. Maka kami menguji mereka karena kefasikannya. Tadi ujiannya apa? Kalau hari Sabtu kelihatan, nggak hari Sabtu nggak kelihatan. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka mengakali. Hari Sabtu nggak boleh mancing, ya udah. Tapi apa? Pancingnya ditaruh di hari Sabtu, jaring-jaringnya ditaruh di hari Sabtu. Kan kami nggak datang ke pantai. Tapi mereka sudah memasang jaringnya, memasang pancingnya sejak sebelum hari Sabtu. Kalau undang-undangnya manusia diakalin kan nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa sih istilahnya apa? Sama-sama manusia. Ini undang-undangnya Allah itu. Allah Maha Tahu. Diakalin. Allah Maha Tahu. Maka ketika terjadi pelanggaran dengan membuat siasat dari yang mereka minta, ya, mereka minta hari Sabtu. Di hari Sabtu pun mereka langgar sendiri. Allah kasih ketentuan hari Jumat, mereka nggak mau hari Jumat, pilihnya hari Sabtu. Mereka yang minta, mereka yang langgar. Ini karakter orang Yahudi. Maka di antara mereka terjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, itqalat ummatun, berkata satu kelompok dari mereka, lima ta'iduna qaumah, kenapa engkau harus memberikan nasihat kepada mereka? Jadi 3 kelompok ini, satu yang berbuat pelanggaran hari Sabtu, 2 yang memberikan nasihat, jangan melanggar hari Sabtu, jangan mensiasati hukumnya Allah. Yang ketiga yang pertama yang melanggar, yang kedua yang mendiamkan. Udahlah, gak usah ikut-ikutan. Mereka melanggar atau enggak melanggar, udah kita gak usah komen. Yang ketiga memberikan nasihat. Maka ketika yang memberikan nasihat ini berteriak, jangan melanggar hari Sabtu, maka kelompok yang kedua mengatakan, udah gak perlu dikasih nasihat. Toh Allah nanti kalau sudah murka, sudah kesel, Allah akan membinasakan mereka atau menyiksanya di akhirat. Maka kelompok yang ketiga mengatakan, kita tetap ngasih nasihat. Kenapa? Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Mereka memberikan argumen alasannya. Kenapa kita tetap memberikan teguran nasihat? Ma'dziratan ila rabbikum, agar kita punya hujjah di depan Allah, kita sudah menyampaikan. Perkara mereka nerima atau enggak nerima itu yang penting kami sudah memberikan peringatan.
Jadi tadi kan 3 kelompok. Yang pertama yang melanggar, yang kedua masa bodoh, yang penting bukan saya, terserah, melanggar gak melanggar terserah. Yang ketiga memberikan peringatan, jangan melanggar. Maka ketika ketiga ini memberikan peringatan, yang dua komentar, udah diam saja, gak usah berteriak, biarkan, toh mereka sendiri yang Allah binasakan atau siksa. Yang ketiga mengatakan tidak, tetap perlu dikasih peringatan. Kenapa? Biar kita sudah punya hujah di depan Allah. Ya Allah, dulu kami itu melihat pelanggaran mereka dan sudah kami ingatkan, tapi mereka masih gak mau nurut. Falamma nasu ma dzukkiru bi, ketika mereka melupakan, mengabaikan apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Anjainal ladina yanhauna 'anis su', kami selamatkan orang-orang yang melanggar, yang melarang. Kami selamatkan orang-orang yang melarang dari keburukan. Wa akhadnal ladina zalamu bi'adzabin ba'is, lalu kami timpakan siksa kepada orang-orang yang zalim dengan siksa yang keras, bima kanu yafsukun, karena kefasikan mereka. Ibnu Abbas ketika mentafsirkan ayat ini, maka beliau mengatakan 2 orang binasa, yang selamat cuma 1. Yang melanggar Allah kasih hukuman, yang membiarkan diam itu pun apa? Allah binasakan. Kemudian Allah menyelamatkan orang-orang yang melarang, yang memberikan peringatan. Sehingga ya, jika melihat kemungkaran, masa bodoh atau memperingatkan, minimalnya apa? Ya Allah, saya sudah memberikan peringatan. Perkara dia mau atau tidak mau, yang penting saya sudah menyampaikan. Falamma atau an ma nuhu an, ketika mereka melanggar apa yang dilarang, qulna lahum, kami katakan kepada mereka, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian kera-kera yang hina. Ini Pak, kisah tentang hari Sabtu. Tidak boleh mancing hari Sabtu, malah ngakalin hukumnya Allah. Dikasih hari Jumat, pilih hari Sabtu. Allah kasih, tapi di dalamnya dikasih ujian. Kemudian juga Pak, pelajaran dari tiga kelompok dari orang-orang Yahudi. 1 melanggar, 2 masa bodoh, mendiamkan, 3 memberikan peringatan. Yang Allah selamatkan hanya 1, yaitu alladzina yanhauna 'anis su', orang-orang yang mereka melarang, memberikan peringatan dari keburukannya. Wa kana amrullahi maf'ula, dan bahwasanya ketetapan Allah pasti terlaksana, mau tidak mau. Sehingga inilah ancaman kepada ahli kitab ketika mereka tidak mau beriman dengan kitab yang diturunkan. Seharusnya mereka menjadi orang yang pertama beriman dengan kitab. Justru mereka adalah orang yang pertama kali menentang Al-Quranul Karim. Sehingga Allah berikan hukuman 1, Allah memutar balikkan wajahnya ke punggungnya sehingga jalannya mundur. Atau maknanya adalah Allah hilangkan sebagian anggota wajahnya. Atau hukuman yang kedua, Allah melaknat mereka. Dan makna laknat yaitu dijauhkan dari rahmat, dijauhkan dari kebaikan,
sebagaimana Allah melaknat orang-orang yang melakukan pelanggaran di hari Sabtu. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa kita ambil faedahnya. Setelahnya tentang dosa syirik. Dosa yang paling besar adalah dosa syirik. Dosa yang tidak ada pintu ampunan. Adapun selain syirik, maka masih ada harapan untuk diberikan ampunan oleh Allah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini bisa kita ambil faedahnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah terang. Iya. Terang. Tapi nanti muncul lagi Seharian. tidak menentu. Bocor, Pak. Bocor. Iya. Karpetnya dikencingin Masih apa? ada bocor-bocor dikit. Oh ini, Nah. ini apa? Ada anak pipis. Oh iya. Anak balita tuh susah. Kalau satu ini lumayan lah ya, cucinya. Satu ini mahal pasti cucinya. Ini masih banyak, masih sering flicker mati itu. Ya. Layar apa speaker? Iya, Layar. iya. Apa tuh? Kurang paham juga. Apa tuh?